aturan. Apa hak dan tanggung jawab seorang suami, hak tanggung jawab seorang istri, hak tanggung jawab seorang orang tua, hak dan tanggung jawab seorang anak, semua teratur di dalam Islam. Bahkan sampai dengan bersenggama tadi yang aku sampaikan tadi, ada aturannya. Tidak boleh kau masukkan istrimu dari belakang, jangan kau datangi istrimu dengan jika dalam kondisi haid, tapi kau tetap bisa bersenang-senang dengan istrimu meskipun dia dalam kondisi haid. Karena syariat Islam itu berbeda dengan syariatnya Yahudi pada masa itu. Yang penting jangan kau apa-apakan, jangan kau masukkan itumu ke dalam itunya ketika dia dalam kondisi haid. Kau bisa mendapatkan kebahagiaan dari istrimu. Setiap rezeki yang kau dapatkan ketika kau bekerja ada hak istri dan anak-anakmu di situ. Dan setiap apa yang kau lakukan terhadap istri dan anak-anakmu, apa yang kau korbankan, apa yang kau perjuangkan, itu ada ridhonya Allah di situ. Kau mendapatkan pahala dari Allah dari setiap tetes keringatmu ketika menafkahi istrimu, menafkahi anak-anakmu. Sementara di dalam Kristen tidak ada dikatakan ketika kau menafkahi istrimu, anak-anakmu, kau akan masuk surga. Tidak ada. Kita bayangkan gini aja tuh, seandainya hukum di negeri ini nggak ada, mana hukum itu larangan penggunaan narkoba, larangan berjudi, larangan berzinoi, larangan ini nggak ada di Indonesia itu. Berangkat nggak negeri kita ini, Triple X? Kenapa tadi, Pak? Seandainya di negeri Indonesia ini tidak ada aturan, tidak ada larangan menggunakan narkoba, berjudi, ini tidak ada. Rungkat nggak negeri ini menurutmu? Hancur nggak negeri ini? Hancur lah. Hancur. Kita kembalikan, seandainya kau berumah tangga dalam Kristen tapi tidak punya aturan, cepat hancur nggak rumah tanggamu? Hancur. Kalaupun tidak hancur rumah tanggamu, berupaya kau mempertahankannya, pasti kalian satu sama lainnya saling mendolimi, saling menyakiti, saling menyiksa, pasti. Karena apa? Ditahan kan, nggak boleh bercerai, nggak boleh. Ketika istrimu tidak patuh kepadamu, kau bilang sama istrimu, "Dek, kau jangan keluar rumah." Kalau aku larang kau keluar rumah, dia keluar rumah tetap. Boleh kau ceraikan dia dalam Kristen? Nggak boleh. Kecuali dia kedapatan berzina, sakit nggak punya istri kayak gitu. Kok dia nggak pernah patuh sama kau, gitu loh. Memang dia nggak berzina gitu loh, tapi dia nggak pernah patuh sama kau. Sakit nggak punya bini kayak gitu, Triple X? Sakit lah. Sakit. Tapi di dalam Islam ada hukum di situ. Nggak boleh dia membantah aturan suaminya. Bahkan seandainya kau larang istrimu datang ke rumah orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal, kau masih punya hak atas itu. Boleh kau melarangnya. Gitu loh. Itu buktinya gini loh. Secara keseluruhan wanita itu menjadi istrimu tanpa intervensi dari siapapun. Dan ketika kalian menjalankan, maka hidup rumah tangga kalian itu akan bahagia. Kenapa bahagia? Ya, tidak, kalaupun terjadi kezaliman antara satu dengan yang lainnya, cepat terbukakan, cepat tersadarkan dengan apa? Dengan adanya hukum. Hukum inilah nanti akan dibukakan. Triple X kau salah. Gak boleh kau begitu kepada istrimu. Karena apa? Rasulullah SAW itu bersabda, begini. Oh iya, yang salah ya, kau perbaiki dirimu. Itu loh. Jadi dari pemaparan kuni tadi, Kristen dengan Islam, baiknya rumah tanggamu itu hidup di dalam Islam atau hidup di dalam Kristen. Triple X. Islam, Pak. Di dalam Islam. Ya, kalau tentang wasilah hidayah, jalan yang mendapatkan hidayah bermacam-macam. Kau dapat hidayah karena kau mau menikah sama seorang perempuan, itu boleh. Tah, kok di dalam Islam boleh. Karena itu muasal hidayahnya boleh saja. Akan ketika ada orang mengatakan, "Oh, masuk Islam karena perempuan," ya kau itu pernyataan dari bibir orang yang longor. Boleh. Banyak kok orang kayak gitu, tengok. Dia masuk Islam karena mau menikah kepada istrinya, ternyata istiqomah dia. Lebih istiqomah dia daripada Islam yang dari lahir. Ku tengok banyak kawan gue gitu. Ilmunya keren, takwanya keren, adabnya keren terhadap istrinya.
gitu loh. Adabnya keren terhadap anak-anaknya, bahkan kepada orang tuanya. Nanti kau akan merasakan sebegitu kau masuk ke dalam iman dan Islam, bagaimana kau terhadap orang tuamu. Kau akan jauh lebih baik daripada ketika kau sebelum menjadi Islam, gitu loh. Triple X. Jadi Triple X, Triple X. Iya Pak. Kapan rencana mau syahadat? Cepatnya Pak, karena kan abang saya juga ya mualaf juga Pak. Ya, kalau secepatnya gini di Triple X, kenapa saya tanyakan ini? Antara hidayah dengan kematian itu kejar-kejaran Triple X. Kau nggak pernah tahu kapan kau meninggal. Ditakutkan ajal duluan datang sebelum hidayah itu datang. Makanya ya, ini kan merupakan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu disegerakan. Harusnya disegerakan, jangan dinanti-nantikan. Gitu loh. Karena gini, contohlah kamu dalam kondisi lapar ini, Triple X. Di depanmu ada makanan, gitu loh. Kau nantikan makannya atau kau langsung untuk memakan? Hah? Apa Pak? Nanti kau di kondisimu ini lapar nih, di depanmu ada makanan ini. Apa yang kau lakukan? Kau segera makan atau kau tunda makanmu? Makan. Segera makan kan? Ya. Nah, sebelum mengarah ke situ aku tanya dulu sama si Triple X. Dalam pandangan dan imanmu saat ini, apakah Yesus itu Tuhan? Kalau menurut ini sih Pak ya, pandangan saya. Iya, pandangan dan imanmu pribadi, apakah Yesus itu Tuhan? Takutnya Tuhan Pak. Kalau menurut saya itu pandangan dalam hati saya itu Tuhan. Oke. Di dalam pandangan dalam hatimu itu dia adalah Tuhan. Oke. Ya. Sekarang saya tanya, Yesus dalam pandangan hatimu ini Tuhan, ya? Itu kau dapatkan dari pernyataan Yesus anak Maria, dari perkataan gereja, pendeta-pendeta di gereja, atau dari perkataan orang-orang di sekitarmu? Ketuhanan Yesus itu tadi. Saya mendapatkan Yesus itu Tuhan gitu ya Pak. Iya. Yang pertama sih Pak, saya kan kecil itu memang ya dari Kristen Pak ya. Jadi ajaran kita itu ya sampai dewasa pun itu kita bawa itu pasti. Oke, berarti ketuhanan Yesus yang ada dalam hatimu berdasarkan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja dan orang sekitarmu ya. Betul. Bukan berdasarkan narasi dari Yesus itu sendiri di dalam Bible ya. Betul? Betul? Biar kita compare nih. Betul, Triple X? Halo? Triple X? Halo, Triple X? Belum ada suaranya. Triple X? Ada suaraku itu? Halo, Triple X? Waalaikumsalam, Bang Green Boys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmed. Triple X? Udah ungkat dia ya kau di TikTok. Halo Slim kau. Halo buronan. Halo, assalamualaikum Bunda cantik. Di bawah aja Bun. Maaf seorang bodoh Bun. Bos, Bang Faruk. Di bawah aja Bang. Nyimak saya nyimak. Cair dong, diberkatilah Bang Mansur. Barakallahu fikum Bang Mansur. Jazakumullah khair.
Winkal. Iya, wow. Ada suara kah? Ya. Agama apa, Bang? Kristen. Izin sebentar ya. Siapa dulu yang lain? Tukiman. Tukiman. Ali. Ali. Tahrir. 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 Musik. Aduh, Bang Andi Balang. Ya, silakan Swimkal. Dinda sudah tahu aturannya, Dinda. Waalaikumsalam, Bang Butterfly. Cair dong, diberkatilah anak-anakmu, Bang Mansur. Swimkal, sudah tahu aturannya Swimkal? Belum. Oke. Ya, kalau mau berdiskusi, saya sampaikan dulu aturannya Dinda ya. Yang pertama, Dinda kalau mau bertanya ke Babang Faruknya dan kita saling adu argumentasi di atas, silakan on cam. Kalau tak mau atau tak mampu tuh on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama, kita kaji temanya. Yang kedua, Dinda bertanya setelah itu turun. Dilarang mengucapkan perkataan yang mengarah kepada perundungan, cacian, maki, dan juga hinaan. Dan poin terpenting dari aturan itu, supaya komal ini tidak rungkat, Bang Faruk sampaikan dalam sebuah lagu Dinda ya, dengar ya. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk berdua dewasa. Dinda tolong pakai ininya, ini komalku bukan gereja. Diperjadilah istrimu Bang Mansur. Silakan Dinda Swimkal, pilih mana Dinda? Oke, kita bahas tema dulu. Oke, kita bahas tema ya. Tema Bang Faruk hari ini, Yesus itu ke neraka berdasarkan perkataan dari Paulus itu sendiri. Dari mana dasar dari temamu ini, Faruk? Tema ini berangkat dari kitab Galatia 3:13. Galatia 3:13. Untuk kita mengetahui bahwasannya kitab Galatia ini adalah narasi yang dituliskan oleh Paulus, coba kita buka di dalam Galatia 1. Setiap tulisan dari Paulus, baik itu Korintus, Filipi, dan yang lainnya, di kitab awalnya itu, contoh dalam Galatia 1, Kolose 1, dan Roma 1, dan seterusnya, selalu diawali dengan sebuah perkataan dari Paulus. Galatia 1 nomor 1 dari Paulus. Maka Galatia 3:13 pun dari Paulus, karena dari Galatia 1 disampaikan tulisan itu berasal dari Paulus. Nah, yang kita kaji itu adalah Galatia 3:13 di mana Paulus di situ berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Sebelum aku melanjutkan narasiku, aku tanya dulu kepada Dinda Swimkal. Di dalam iman dan pemahamanmu, kata Kristus dalam Galatia 3:13 itu mengarah kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus. Berarti di dalam Galatia 3:13 yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk itu adalah Yesus. Setuju? Setuju. Setuju. Dan salah satu sosok yang tergantung di kayu salib dari banyaknya orang yang disalibkan di masa pada masa itu adalah Yesus. Setuju? Setuju. Setuju. Berarti narasi yang dibangun oleh Paulus dalam Galatia 3:13 ya, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib itu mengarah kepada Yesus. Setuju? Setuju. Setuju. Nah, jika kita ya bercermin atau mengarah kepada Matius 25:41, di situ dikatakan orang-orang terkutuk akan dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Orang-orang terkutuk akan dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama iblis. Nah, berdasarkan Galatia 3:13 dikompar dengan Matius 25:41 ya, Yesus itu
Berdasarkan Matius 25:41, Yesus itu posisinya di mana? Di surga atau di neraka? Sekarang gini, tahu konsepnya Yesus disalib nggak? Gimana? Tahu konsep Gimana? Yesus disalib buat apa nggak? Konsep Yesus disalib itu buat apa? Tujuan Yesus disalib. Tadi abang mengatakan bahwa Yesus disalib itu untuk manusia kan? Benar? Oh tidak. Terus? Tidak, saya tidak membangun narasi seperti itu, Dinda. Terus tadi gimana? Tapi kata Paulus dalam Galatia 3:13, Yesus telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan itu udah kita benarkan kan? Benarkan kata-kata Paulus tadi. Kita benarkan kata Paulus bahwa Yesus disalib itu untuk menebus kami. Saya cuma membacakan, Dinda, bukan membenarkan. Aku membenarkan Kami itu. membacakan, bukan membenarkan. Jadi menurut Anda salah untuk dia disalib. Berarti menurut Anda itu salah. Berarti udah nggak nyambung di sini. Oke. Pemahaman Apakah nih. menurut saya itu salah? Dia mati disalib untuk menebus kalian dari hukum Taurat. Nah, saya akan gunakan pandangannya Yesus, bukan pandangan saya. Kenapa saya gunakan pandangannya Yesus? Di dalam Galatia 3:13, Paulus mengatakan hukum Taurat itu sebuah kutukan. Sementara pandangan Yesus dalam Matius 5:17-18, Yesus datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi ini hancur, tak akan terbatalkan satu iota dari hukum Taurat. Jadi berdasarkan pandangan Yesus yang dikatakan dalam Matius 5:17-18, pandangannya Paulus dalam Galatia 3:13, apakah dibenarkan? Tidak, jelas salah. Salah dalam pandangan Yesus. Kalau pandangan Anda udah salah terhadap Paulus, lalu kenapa pandangan Anda benar terhadap Paulus mengatakan bahwa Yesus ke neraka? Jelas pandangan Paulus sudah salah di mata Anda. Nah, gini Dinda. Kenapa Anda sepotong mempercayai kata Paulus, sedangkan sepotongnya lagi Anda tidak mempercayai kata-kata Paulus? Oke, dengar aja Dinda ya. Abangmu ini dari awal berbicara tentang Galatia 3:13, Matius 25:41, bukan didasari imanku. Aku hanya membacakan apa yang tertulis dalam kitabmu yang merupakan imanmu. Tak mungkin kubacakan Quranku samamu untuk mengingatkan kekristenanmu. Tapi sesuatu yang kau imani yang tertulis dalam Bibelmu kubacakan, bukan berarti aku percaya tulisannya itu. Tema ini Anda percaya nggak bahwa Yesus ke neraka kata Paulus? Nah, kalau dikompar dengan Matius 25:41, berdasarkan apa yang kubaca, aku percaya. Berarti Anda percaya kata yang dilakukan oleh Paulus, Yesus itu mengarah pada neraka. Anda percaya kata-kata Paulus berarti secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa Anda percaya kata-kata Paulus. Tapi di satu sisi Anda juga tidak percaya kata-kata Paulus. Di sisi yang lain bagaimana dong? Oke, dengar Anda Dinda harus ya. objektif. Ketika Anda bilang percaya kata Paulus, ya Anda harus percaya. Ya. Ketika lisanku membacakan isi Bibelmu, itu nasihat bagimu dari apa yang tertulis di Bibelmu, bukan sebuah kebenaran berdasarkan imanku. Jadi jangan kamu menggiring opini bahwasanya aku percaya. Tidak. Aku hanya membaca sesuatu yang tertulis dalam kitabmu yang merupakan imanmu. Kalau kau menanyakan pendapat, aku tidak gunakan pendapat pribadiku tentang imanmu, tentang kitabmu, tentang narasinya Paulus. Tidak. Aku cukup objektif, yang kugunakan pandangan siapa? Pandangan Yesus. Karena sosok Yesus ini kan punya peran nih dalam imanmu. Gitu loh. Maka ketika kau tanyakan tentang apa yang dituliskan Paulus dalam Galatia 3:13 benar atau tidak, aku menurutmu kau bilang kan, aku gak gunakan pandanganku, atau aku gunakan pandangannya Yesus. Menurut pandangan Yesus yang tertulis dalam Matius 5:17-18, apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 3:13 itu sebuah kesalahan. Bahkan dalam Galatia 3:10, Paulus itu orang yang hidup dari pekerjaan. Kalau itu sebuah kesalahan, berarti Yesus tidak ke neraka dong. Gimana? Kalau yang tadi abang bilang tadi, itu merujuk ke sebuah kesalahan yang kata-kata Paulus, berarti kata-kata Paulus yang Yesus ke neraka itu tidak benar. Nah, makanya kau bedakan.
Makanya temaku ini ku bilang Yesus itu ke neraka kata Paulus. Berarti tidak benar Paulus dong. yang mengatakan Yesus itu ke neraka. Abang menjawab tema kita ini. Abang sendiri yang menjawab tema kita ini. Bahwa kata-kata Paulus tidak benar. Loh, saya tidak mengatakan Paulus yang benar atau salah, tapi Yesus gitu loh. Ya udah berarti berdasarkan narasi saya, ngerti nggak Dinda? Ya berarti sudah terjawab tema kita ini bahwa Yesus tidak ke neraka. Loh, kata Paulus dia di neraka nggak? Lah, kata Yesus. Nah, sekarang saya tanya, kamu lebih percaya kata Paulus atau kata Yesus? Kata Yesus dong, jelas Yesus Tuhan saya. Nah, berarti kamu menolak setiap tulisan-tulisannya Paulus. Gini, Paulus itu manusia bukan? Nah, Paulus manusia bukan? Nggak, gampang. Sabar. Paulus manusia bukan? Bukan. No. Sabar, Ibu sabar. Ibu sabar. Dengar dulu. Aku belum. Tadi saat Bang Faruk ngomong, aku diam. Ya sebentar dulu, benar. Kalau itu Faruk tadi menjelaskan, ya, kalau kata Paulus, Yesus di neraka. Kan begitu. Kau percaya nggak Yesus di neraka? Tidak. Nah, kalau kau tidak percaya, apakah kau menolak tulisan-tulisan Paulus? Makanya bentar, sabar. Aku jelaskan dulu gini. Langsung merasa kemenangan ya. Padahal belum mendengarkan perkataanku gini. Paulus juga manusia. Paulus bukan Tuhan. Pasti ada kesalahan dan kita itu. Makanya itu kita harus. Tapi dia salah dong. Tapi tidak semua yang dia tuliskan itu salah. Bukan berarti gitu. Sekarang aku tanya. Nabi-nabi itu salah apa benar? Salah, mana ada Yesus neraka, dan menurutku juga berarti itu salah dong Paulus ya. Kalau mengatakan Yesus neraka itu salah. Salah ya. Salah itu. Ternyata Galatia 3:13 itu salah. Betul, Simka? Bukan Galatia 13 itu salah, bukan. Aku nggak mengatakan salah. Aku mengatakan narasi kalian yang salah. Kalau pandangan kalian, cara sudut pandang kalian yang salah memahami narasi. Enggak. Pandangan kalian yang salah memahami narasi dari ayat Galatia 3:13 itu, menurutku. Iya, silakan narasikan. Pandangan kami yang mana? Narasi kami yang mana yang salah ketika memahami Galatia 3:13? Silakan. Kan tertulis di situ kan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang yang digantung pada kayu salib, ya kan? Kalian menyatakan bahwa Yesus yang tergantung di kayu salib, benar, itu Yesus yang tergantung. Tapi dia digantung karena apa? Tujuannya apa? Kalau pemahaman pandangan kami sebagai umat Kristen, dia tujuannya untuk menebus kami, umat-umat Kristen yang percaya kepadanya. Jadi sebenarnya dia tidak terkutuk. Dia terkutuk hanya karena ingin menebus kami. Sebenarnya Yesus itu tidak terkutuk. Nah, ulangi lagi. Yesus terkutuk karena menebus kalian, betul? Manusia yang terkutuk, dia menjadi enggak kayak gitu narasimu. Manusia umat Kristen yang percaya kepadanya yang terkutuk sebenarnya. Yang Ulangin Dinda. Galatia 3:13 ya tadi diulangin. Tadi saya dengar kau katakan sebenarnya Yesus itu tidak terkutuk, betul? Iya, Yesus tidak terkutuk. Nah, kalianlah yang terkutuk, betul? Betul, kami yang terkutuk sebenarnya. Umat manusia. Lanjutkan dengan narasi ketiga. Kau katakan Yesus itu terkutuk karena menebus kami dari kutuk, betul? Betul kan? Iya. Ulangin lagi ya. Yesus itu terkutuk karena menebus kalian dari kutuk, betul? Betul. Sementara dalam Matius 25:41 dikatakan orang-orang terkutuk akan dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Berarti posisi Yesus berdasarkan tulisan Paulus dalam Galatia 3:13 di mana? Namun ada bentar ada ayat ini bahwa Yesus mampu mengalahkan kutuk. Bentar, ada tuh tertulis juga bahwa Yesus itu mampu mengalahkan kutuk. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus anak Maria mengatakan meskipun dia terkutuk, dia mampu menyelamatkan dirinya dari kutuk. Bentar. Silakan Dinda. Di mana datanya Dinda? Tap layar teman-teman ya. Buat teman-teman di YouTube juga begitu teman-teman.
Tolong di tap-tap love merahnya teman-teman ya. Tolong di tap-tap love merahnya. Boleh juga teman-teman di tap-tap untuk apalah namanya itu. Apa namanya itu? Yesus itu mampu mengalahkan kutuk karena dia tuh bangkit dari kematian. Itu bukti bahwa dia tuh mampu mengalahkan kutuk. Dinda, tadi saya minta kamu tunjukkan data ayat, bukan tafsir, bukan pendapat kamu. Saya tidak minta pendapat kamu. Yang saya minta dalil dalam kitabmu di mana Yesus berstatement mengatakan, mengklaim dirinya mampu melawan kutuk atau menghapus kutuk. Silakan. Saya tidak tanya pendapatmu, karena setiap pendapat dari seseorang itu berbeda-beda dengan orang yang lainnya. Silakan Dinda. Di Matius 28 ayat 6, di mana ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Silakan Dinda. Setahu saya Matius 28 itu tidak berbicara tentang kutuk. Iya, tapi dia kan situ mati. Dia di situ mati, Yesus mati, tapi dia telah bangkit. Nah, kebangkitannya itulah yang mengartikan bahwa yang kita kaji bukan perihal tentang mati dan bangkitnya dia, Dinda. Yang kita kaji perihal kutukan yang dinisbatkan Paulus atas dia dalam Galatia 3:13. Sekarang gini tuh. Sekarang Yesus mati karena apa? Yesus mati karena dikutuk. Yesus mati karena dikutuk. Nah, dia mati karena dikutuk itu disalibin. Dia mati. Dia disalibin karena dikutuk. Ya kan? Kita ringkaskan dulu nih. Bukan gitu narasinya, Dinda. Kita ringkaskan dulu. Dia terkutuk. Yesus itu, Dinda, tidak ada satu narasi pun dalam Bible yang dibangun Yesus mati itu karena dikutuk. Gak ada narasi seperti itu gitu loh. Tapi narasi yang dibangun dalam Galatia 3:13, Yesus itu nebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Karena di dalam pandangannya Paulus, hukum Taurat itu sebuah kutukan bagi kalian dan bagi dirinya. Dilengkapkan juga dengan apa yang tertulis dia di dalam Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4, Galatia 2 nomor 16. Di mana di situ dikatakan, jika kamu berkeyakinan dalam Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus atas dirimu. Bahkan jika kamu meyakini dalam Taurat itu ada kebenaran, dalam Galatia 5 nomor 4 dikatakan, maka kau hidup di luar Kristus. Di luar Kristus kau hidupnya gitu loh. Tapi yang kita bahas di sini itu bukan tentang kematian dan bangkitnya dia. Tapi posisi dia ini yang terkutuk, yang dinyatakan oleh Paulus itu sendiri gitu loh. Itu berhubungan. Di mana saat yang Abang kata-kata di bawah Yesus disalibkan dan terus dia menjadi terkutuk gara-gara umat manusia ingin menebus umat manusia. Gak ada di situ diksi manusia, Dinda. Aduh. Di dalam Galatia 3:13 itu kata yang tertulis di situ kita, bukan manusia. Anda jangan tambah-tambahi Bible mula. Jangan berkata di luar dari kita merujuk kemana? Kita tuh coba. Yang sekarang aku nanya gini, yang menuliskan kita itu siapa? Paulus. Gini, kalau Paulus itu apa? Enggak, Paulus itu apa? Paulus itu siapa? Paulus itu apa? Berdasarkan Lukas 21 nomor 8, dia si penyesat. Aku nggak nanya dia penyesat atau tidak. Aku tanya dia itu apa? Dia itu manusia kan? Manusia, oke. Tapi gini, Dinda. Nah, dengar jelas ya. Kasih aku waktu. 2 menit aja, Dinda, biar ku jelaskan, Dinda. 2 menit aja, Dinda, biar ku jelaskan nih, Dinda. Ya, kenapa Paulus di dalam Galatia 3:13 memilih diksi kita? Tertulisnya di situ kata kita, bukan manusia. Karena surat Galatia yang dia tulis ini untuk orang-orang di Galatia pada masa itu, bukan untuk orang di Indonesia dan lainnya. Kalau baca dalam Galatia 1 dari Paulus untuk saudara di Galatia, bla 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 bla. Jadi kata kita di situ adalah penghubung kisah atau informasi antara Paulus sendiri dengan orang-orang di Galatia. Makanya digunakan diksi kita karena hanya mengarah kepada satu sosok, yaitu kepada satu kelompok yang ada di Galatia.
Kalaulah diksi kita itu dirubah menjadi manusia, nggak pantas kitab itu disebut dengan kitab Galatia. Cuma sama analoginya, aku menulis sebuah surat ini sama orang di Jakarta, dari Faruk untuk rekan di Jakarta. Sebenarnya apa yang kusampaikan ini adalah sebuah begini, agar baik bagi kita. Aku akan gunakan diksi kita. Gak mungkin gue bilang aku akan agar baik bagi manusia, gak mungkin. Karena narasiku ini bertujuan kepada teman-teman yang ada di Jakarta. Gitu loh Dinda, ya tidak ada diksi manusianya ya, karena surat Galatia ditujukan untuk orang-orang di Galatia. Lalu datang Kristen di Indonesia, bahasa Bataknya patang sobinda. Udah taunya kitab Galatia itu untuk orang-orang di Galatia, dibawanya ke Indonesia, berseraklah. Gitu Dinda, silakan. Maksudku gini tadi, kan kita itu manusia, maksudnya itu kan manusia juga, bisa diartikan manusia dong. Gak bisa, itu namanya ya narasi dia. Oke, kita bilang orang Galatia, Iya, orang Galatia, silakan. Apakah kita tahu keturunan Galatia nggak ada yang ke Indonesia pada saat itu? Dari ribu tahun yang lalu. Aduh, itu kok sudah mulai ngarang. Nggak ngarang. Aduh, kalau kau mau mempertanyakan apa kita tahu, jangan-jangan orang Galatia pada masa itu sudah ada di Indonesia, kan gitu. Kalau kau bertanya tentang itu, ya itu tugas kau. Kau cari nasabmu. Ada nggak nasabmu? Keturunanmu nyambung kepada orang-orang di Galatia, ada nggak? Gitu loh. Kitab Galatia itu tidak mengarah kepada orangnya, tapi tempatnya, Dinda. Pikirlah dulu. Tempat di situ yang dibicarakan, bukan orang, bukan kaum ataupun bukan bani, tapi tempat. Kecuali bani, untuk saudara-saudara Bani Israel. Mau di ujung bumi manapun boleh dia gunakan surat itu, karena di situ ternisbatkannya bani, kaum. Tapi Galatia itu nama tempat, bukan nama KP. Cemana ya? Keluar dari Galatia, surat itu hanya berlaku untuk tanah Galatia, untuk tempat Galatia. Nggak berlaku lagi kalau kau pindah misalkan ke Papua. Iya, agak kabur gambarnya di YouTube. Kok bisa gitu ya kamera belakangku, Bang? Kurang dihapus. Jorok gitu itu. Nantilah ku hapuslah. Silakan Swimkal. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya telah terbebas dari kutuk. Silakan. Bahkan mengalahkan kutuk di mana? Assalamualaikum Bang Dalbu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Silakan Dinda Swimkal. Haus aku. Swimkal. Halo, Swimkal. Halo. Kok bisa gini lah layarku ini ya? Swimkal. Berak deh itu, gimana lagi? Kau terlalu apa juga itu? Terlalu lembut kali. Keraskan aja. Keraskan aja. Ya kan? Jadi begini ya. Mereka tuh maju kena, mundur kena. Makanya saya bilang, ya. Ajaran mereka ini sudah bertentangan. Mereka nih bingung sebenarnya mengikuti ajaran siapa? Ajaran Yesus. Kalau mereka mengikuti ajaran Yesus, kalau gitu mereka harus bantah 13 surat yang ditulis oleh Paulus. Nah, kalau mengikuti ajaran Paulus, mereka harus bertentangan juga dengan siapa? Dengan ajaran gereja dan ajaran Yesus. Jadi yang mereka ikuti ini tidak tahu induk mereka ini siapa.
Kalau yang kita lihat, Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang tidak bisa didengar. Karena kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Fix. Yesus juga mengatakan itu Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang esa. Ajaran Yesus itu menyembah kepada Tuhan yang tidak kelihatan, dan Yesus mengklaim dirinya adalah utusan. Ajaran Paulus, orang yang mati di kayu salib, dia itu dikutuk, dia akan bangkit dan menjadi Tuhan. Di dalam Roma 14 nomor 9. Ajaran gereja itu apa? Bahwa ada 3 pribadi menjadi satu hakikat. Jadi Yesus yang dijadikan Tuhan ini, itu harus mereka cari cara bagaimana biar bisa diterima. Bahwa Tuhan bisa menjadi apa saja. Ujung-ujungnya, firman yang keluar dari mulut Tuhan, ketika firman itu menjadi manusia, manusia itu adalah Tuhan. Nah ini, jadi bertentangan. Siapa yang mau mereka dengar? Paulus kah? Yesus kah? Atau bapak-bapak gereja yang mengatakan 3 pribadi satu hakikat? Nah itu. Biar bisa dipelajari bagaimana kata-kata ayat-ayat yang ada di dalam Bible mereka. Gitu. Mereka selalu mengatakan umat muslim taunya menghafal, tapi tidak tahu arti. Lah poin di situ bukan soal artinya. Poin di situ ketika kita menghafal Al-Quran, berarti apa? Kita menghafal perkataan-perkataan Allah. Al-Quran itu murni firman Allah. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan dari Nabi Muhammad sendiri. Bahkan Nabi Muhammad itu dikecam, diancam. Kalau Nabi Muhammad saja sebagai penerima wahyu dari Allah, itu tidak boleh menambah dan mengurangi firman Allah, bagaimana dengan manusia yang lain? Tidak boleh itu. Gitu loh, Swimkal. Jadi kamu pelajarilah Bible kamu baik-baik, Dek. Jujurlah pada dirimu sendiri. Kalau memang kamu mengatakan perkataan dari Paulus tentang Yesus itu juga benar, tidak ada yang salah, kami yang salah menafsirkan, secara logika saja, apakah kamu bisa menerima? Kamu gak perlu menjelaskan sama kami, karena mungkin gengsimu, image-mu tuh terlalu tinggi daripada akalmu sendiri. Kamu bertanya aja pada dirimu. Di situ sudah dikatakan jelas, sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Kalian tahu bahwa yang digantung pada kayu salib itu adalah Yesus, yang kalian imani sebagai Tuhan kalian. Nah, sementara Yesus mengatakan orang yang terkutuk itu ada di neraka. Paulus mengatakan orang yang terkutuk itu di neraka. Nah, ini bagaimana? Gitu loh. Tukang, saya sapa dulu. Tukang, Swimkal lagi apa? Lagi teberak. Iya, Kak Ros. Diturunkan aja moderator. Si Swimkalnya diturunkan aja. Takutnya nanti nge-report atau gimana dia moderator. Lupa aku ganti namaku. Dibilang aku Kak Ros. Oh my god. Iya deh. Moderator si Swimkal diturunkan aja. Itu moderator. Aku nggak moderator di sini loh. Injil itu pakai istilah Islam, padahal dia nggak ngerti istilah Islam itu. Misalnya Rasul itu apa tugasnya, ya kan? Apa itu wahyu, apa itu firman itu Tuhan. Bukan Injil, mereka nggak Injil, mereka Biblos. Biblos itu adalah nama suatu tempat.
katanya ada sama Bang Jibril. Ya, sebentar dulu. Meza, halo Meza. Kayak Ipin Upin, betul loh Baba. Aku ngambil terinspirasi dari Ipin Upin. Karena anak-anak saya selalu mengatakan saya Kak Ros. Mama ini kayak Kak Ros, cerewet kali pun katanya. Ya udah. Nadira. Ini akun kecilku ini sebenarnya untuk naik ke Rumoten. Mereka kalau nama aku mereka nggak mau. Nadira. Nadira. Ya, tolong moderator yang mau naik dengan yang bisa diturunkan. Ya silakan tukang, apalagi ada yang lagi yang mau disampaikan silakan. Ya silakan itu. Apa mau disilakan kan? Silakan lah, entah apalah terserahmu lah. Entah kau mau promo saudara-saudara kita yang belum subscribe YouTube, akun YouTube-nya Sianipar Bang Faruk Sianipar channel 44, silakan di subscribe ya, di like. Terus aku nggak paham kalau cek YouTube loh, gimana caranya itu? Sibuk kali dia bah. Tengoklah tuh gayanya geli kali aku. Gayanya kali aku. Kayak macam apa lah gitu ya kan? Panas HP-nya dipakai apa? Dipakai live panas HP-nya, makanya kurungkat kan. Panas? YouTube? Iya. Loh, ini HP yang ini panas sekali. Kalau kayak gitu jangan pernah pakai casing, jangan pakai casing. Panas lah, dia kan tertutup, nggak ada ruang udaranya. Bahaya itu. Buka lah. Iya. Tengok ya, HP live ku ini nggak ada aku pakai casing nih. Alhamdulillah nih nggak panas nih. Kalau aku rendam ke air nggak apa-apa ini? Rendam aja nggak apa-apa. Dia kan apa kan? Anti air kan? Iya, anti air. Ke apa aja? Ke freezer. Ada freezer? Nggak ada. Beli fan cooler, iya fan cooler dibelikan. Kipas, untuk kipas. Terkadang ya HP yang panas itu membuat nge-lag loh. Iya panas dia, takut juga gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rumini, gimana live nggak masukin air? Enggak, ini insya Allah tahan air memang bang. Ini tahan air katanya ya, Vivo V50. Kalau aku begini toh, kalau ada tisu, kau lembabkan tisumu, baru taruh di belakangnya. Waalaikumsalam. Bentar Eda. Itu menarik uang jula-jula itu, lagi uang jula-jula. Kau nih. Hari Sabtu biasanya kalau tamu berkunjung yang pertama ngutip uang jula-jula. Pengalaman gue ya. Pengalaman gue ya. Iya, karena aku tengok sekitarku kayak gitu, tetanggaku kayak gitu, aku tengok. Yang kedua, ngutip uang apa? Koperasi, gitu. Tapi aku kalau hari Sabtu itu, biar gue itu undangan. Gimana? Aku kalau hari Sabtu itu yang datang antar undangan. Oh, belum enggak lah. Kalau undangannya nggak hari Sabtu datangnya itu. Selain hari Sabtu. Suara air. Tadi ku tengok kau Bang Faru diskusi, HP-mu kayak penyiar radio ku tengok kau. Kenapa?
Enggak, taruh HP-mu taruh di situ ya kan. Kalau diskusi itu diskusi di YouTube apa di TikTok? YouTube sama TikTok pasang dua. Oh, pantesan cair banyak. Nggak ada, maka kurungkan kan. Karena nggak ada validasi dari aku, nggak ada. Kan aku kan dari tadi itu aku lagi nonton Korea soalnya lagi drakon. Karena nggak ada validasi, kalau aku bersuara baru ada. Nggak ada validasi. Kalau di TikTok kalau nggak ada validasi dari kau nggak sah. Kalau di YouTube nggak ada validasi dari aku, nggak ada orang tindawe, nggak ada. Oke, mana ini yang ditutup? HP ku udah panas. Aduh, Apa ini datang-datang mengamuk? siapa yang kamu Nora? Oh, ini enggak itu Faruk bilang apa tadi tuh? Apa kau bilang toh? Kok perjelas dulu. Jula-jula, kau narik jula-jula katanya. Fitnah aja toh, bukan jula-jula. Apa namanya? Setiap hari Sabtu tuh kan ada itu apa tuh orang jemaat tablik itu datang ke masjid. Nah, jadi kan tanya makanannya apa. Ya jadi kita kan ya kalau bisa berbagi lah, mereka kan para musafir. Loh, jadi datang. Berapa mau dikasih? Mereka ada katanya 7 orang, ya udah 3 bungkus nasi. Gitu loh, biar dibelikan. Oh apa teman-teman tabligh bukan? Ya, datang. Kalau setiap hari Sabtu begitu di sini. Kadang sekali 2 minggu. Kadang mau sekali seminggu, tapi jarang sekali seminggu, sekali 2 minggu. Nah datang, mereka ada 7. Nah kita kan lihat mereka itu kan apa nanti sore kan selesai maghrib kan berangkat. Nah itu ku bilang sebelum berangkat dikasih makan dulu. Nah ya itu ngasih uangnya, 1 bungkus nasi kan kita buat berapa? 20.000. Ya kasih dari saya 3 bungkus, kasih duitnya. Jadi sebelum makan dikasih sebelum berangkat kasih makan dulu. Gitu loh. Oh masya Allah, memang itu Nora ini luar biasa, memang itu Nora ini. Oh yang kayak gitu itu. Ya kita kan tadi dapat rezeki dari koin tadi. Masya Allah, luar biasa itu Nora ini memang masya Allah. Jangan kok kayak gitu. Janganlah. Karena kau bilang jula-jula itu. Nora, aku curiga masih Paru ini. Sebenarnya dia muji apa ngeledek gitu? Iya. Iya kan? Soalnya 20.000 loh bahasamu tadi loh Nora. 20.000 kan ngeledek dia kan? Itulah, tapi memang di sini 20.000. Itu sudah dapat. Maunya si Paru ini 200.000 gitu. Oh, jadi enggak. mereka Jujur ya, mereka nggak mau terima uang. Tapi kalau dihidangkan makanan, makanya itu ku bilang, hidangkan makanan, bikinkan snack, gitu. Jadi karena apa kan? Karena berapa nasi bungkusnya? 20.000. Berarti 3. Kalau dari saya cuma sanggup 3. Kita kasih lebih. Misal jadi 80. Jadi 20.000-nya snack lah beli. Jadi ibaratnya mereka berangkat ada di situ nanti aqua botol aqua mereka untuk mereka minum di jalan begitu. Gitu loh. Cuman kayak begitu yang bisa kita lakukan itu Faruk. Mungkin ya yang lain belum sanggup. Ya kalau ada yang kayak begitu kenapa tidak? Betul nggak itu? Itulah luar biasanya Muslim ini ya. Itu Nora dapat rezeki, dia ingat berbagi kepada saudaranya yang lainnya, masya Allah. Semoga koin itu tadi yang itu dedikasikan kembalikan ke jalan Allah, digantikan. Amin. Saat ini juga saya tunggu teman-teman ya, digantikan 3 kali lipat, 3 kali lipat. Saya minta teman-teman. Amin. Paru mintanya balasannya 3 kali lipat, makanya Bang Paru nggak bisa jadi Tuhan kan. Sementara Tuhan aja membalas kebaikan kita 70 kali lipat, 10-nya di dunia, 60 di akhirat. Si Paru cuma 3 kali lipat. Nah, makanya nggak cocok jadi Tuhan dia. Ngapa yang mau jadi Tuhan ini aja itu? Ada itu, ada loh yang disalib itu. Aku kalau udah mereka ini sakit kepalaku loh. Ya, tolong moderator di bawah naikkan, moderator di bawah. Jadi memang begitu itu. Tidak menunggu kaya untuk bersedekah, bukan berarti miskin tidak bisa bersedekah. Betul nggak itu? Betul.
Sedekah bukan karena kaya, kita sedekah karena kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Tenggang rasa, turut merasakan perasaan orang lain. Ya, karena meski mau kau kaya, mau kau miskin, kematian pasti datang atasmu. Karena teman-teman ya, seandainya orang yang di dalam kubur itu dibangkitkan, satu hal yang ingin dilakukan itu adalah bersedekah. Betul. Ayo teman-teman, jangan sia-siakan. Silakan, kami menunggu di atas. Jadi kalau kayak gini, kalau kayak gini, kalau ini namanya pemaksaan ini. Kau pernah rasa sekalian ke kan? Banyak pemaksaan, banyak juga yang mau. Tapi itu SD mengharapkan. Kalau ada yang ngasih, alhamdulillah lah Bapak. Nah, kan. Lumayan loh buat, lumayan buat amplopku loh. Aku ini udah Nah, kan curhat kan. Udah kan. Udah lumayan itu amplop udah gini deh. Udah open cam lah kau teh. Open cam lah kau. Tanggung Nora, tanggung muasar. Oh, di sini belum. Aku pakai daster. Tanggung muasar terlagi. Itu kalau open cam kau, katanya ada yang kirimkan gift untuk amplop kau. Nah, Open cam. nanti lah tanggung muasar. Enggak, tanggung muasar. Kali nih pakai jilbab, pakai ini bukan ntar lagi kita tanggung muasar 15 menit lagi asar. Kan lama lagi 15 menit. Aku semalam itu ya di room siapa ya? Aku inisial aja ya. Di roomnya RM. Dia Muslim. Nah, dia nangis, minta dibantu. Tahu kan itu siapa? Siapa? Aku WA lah. Aku WA. RM. Rumah makan itu. RM ke rumah makan kan? Enggak. Mana namamu di sini toh? Kok nggak ada ya nih? Nah, dia tadi malam aku tengok dia nangis-nangis, minta dibantu. Nah, nangis-nangis kan? Ya. Parah nangis-nangis kan? Yaudah, aku mulai ya. Apa sih teh? Bukan itu. Dia nangis-nangis minta bantuan. Ya udah aku nangis ini. Bukan si RM ini. Oh. Nah, itu aku typing. Dia bilang gini. Dia begini. La ilaha illallah. Dia katanya ada penyakit asma. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah. Saya bilang, saya typing di bawah istighfar. Banyak-banyak istighfar. Kan begitu. Kan astagfirullah. Dia tidak mau istighfar. Dia ucap terus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku bilang istighfarlah. Enggak, dia bilang tolong bantu saya 1 juta lagi. Saya ini hari terakhir begini bla bla bla. Ayo saudara muslim bantu saya. Ini saya begini ya. Begini loh. Kenapa kita harus banyak-banyak beristighfar? Karena kita di situ kan istighfar itu meminta ampun kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang ada yang terjadi pada kita itu adalah ujian. Bagaimana biar kita semakin bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Setiap masalah itu tidak ada yang namanya jalan keluar. Tetapi tidak cara seperti itu. Karena akhirnya apa? Memicu sesuatu yang menjadi suuzon. Kemana saudara muslim? Ini saudaranya ada yang susah kok nggak dibantu. Makanya saya bilang, membantu itu bukan dengan materi saja. Membantu itu dengan doa, dengan tenaga, bukan dengan materi saja. Gitu loh. Tapi cara saudara kita seperti itu sudah salah gitu loh. Siapa sih? Gini ya, saya kalau melihat misalnya yang terjadi pada kita, ini saya pribadi, saya bicarakan diri saya pribadi. Sesusah-susahnya saya, ada orang yang lebih susah di luar sana.
Jadi kita bersyukur. Gimana tadi? Kita dikasih, kenapa toh? Kita bilang sesusah-susahnya itu ada orang lebih susah daripada itu. Iya, di luar sana. Susah ini. Aku aja kok kaki hitam benar ya. Baru kau ya, aku lagi tenang. Aku lagi ini loh serius mendengarkan si Bobi. Baru lanjut. Iya, tengok dia bayar kontrakan. Apakah kami harus menceritakan kalau kami sudah berapa kali diusir? Kan begitu. Apakah kami harus menceritakan dengan 4 anak saya pernah memasak cuma 1 mie, kuah dibanyakan biar anak-anak bisa makan? Apakah harus saya menceritakan seperti itu kan? Kan tidak mungkin. Itu adalah ujian. Jadi saya tadi pagi itu mendengar ceramah salah satu ustadz mengatakan begini. Ketika seorang ibu mengatakan, kenapa ya Allah nasib saya seperti ini? Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Jangan pernah mempertanyakan kepada Allah kenapa seperti ini. Salah satu teguran Allah kepada kita itu adalah dengan memberikan ujian. Saking sayangnya Allah sama kita, diberikanlah ujian itu. Tetapi, kalau dengan ujian itu kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan cara apa lagi Allah itu membuat satu peringatan kepada kita? Betul nggak itu? Dengan cara seperti apa? Tapi gini itu ya, itu pernah bertanya nggak kenapa dia nggak berani lagi datang ke Komar? Aku nggak dekat sama dia. Iya, dia nggak berani lagi datang ke Komarku karena sudah banyak korbannya. Tapi jujur ya, yang kalian bicarakan aku nggak tahu loh, sumpah. Iya, nggak tahu. Nama pernah ante dulu yang kita omongkan. Saya agak kecewa kenapa saya minta ini dikirimkan yang lain. Gak usah sebut nama. Iya, nama aku dulu. Netizen di DM-nya aku, ada netizen yang WA aku. Jujur itu ya, netizen yang dia tipu, ya mungkin netizen itu berpikir aku kerja sama dia mungkin kan. Sekarang nggak datang lagi nonton, karena aku imbasnya. Nggak datang lagi, udah nggak nampak lagi orangnya. Bukan 1 2 itu, banyak ada beberapa. Mande, ya. Aku ada cerita nih. Aku cerita ya, sedikit ya. Nih kan lucu kan, suka kali ini. Kan persiapan lah, biar kita sholat. Persiapan lah. Belum. Lagi Dora, ya Allah. Belum. Bere diam kok bere gak boleh melawan sama tante. Dengarkan dulu tante di bere. Jadi dulu kejadian udah lama. Sama tante. Keponaan dia dulu keponaan. Nah, jadi ceritanya itu sekitar tahun yang lalu. Udah ada salah satu sultan. Dibelikanlah sap. Udah paham apa yang dimaksud orang? Paham dah? Udah sekali lah kan katanya dia menerima komplain lah sultan ini sama aku. Kok begini bunda, datangnya kok begini bunda. Aku sampaikanlah sama si Baluap itu. Nah, ini loh ada sultan yang komplain gini. Masalahnya jutaan loh itu, jutaan. Banyak dia pesan waktu itu. Banyak. Ini loh komplain dari enggak kabur di WA-nya aku tiap hari. Padahal yang komplain sultan itu aku disuruh menyampaikan ke dia. Dia nggak terima komplainan itu. Akhirnya aku blokir lah dia. Itu dia. Setelah aku blokir beberapa bulan yang lalu dia itulah bunda tolonglah bantu promoin gini. Nah itulah lanjut. Nah saya jujur sekali. Makanya saya bilang ayo saudara-saudara muslim, betul yang dibilang Ito Faruk. Saya pernah tuh kami sharing sama Ito Faruk, saya Ito Faruk, Bang Dio sharing bagaimana ya saudara-saudara muslim. Saya jujur saya bilang, saya kadang kalau memang sudah betul kepepet kali sama Ito Faruk tuh, itu ada duitmu sekian, berapa toh, sabar ya sebentar, dia harus rungkak dulu karena dia cairkan koin. Dia harus cairkan koin, tapi wah itu